Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, masih bersama saya Ali Masku, sang penghibur yang siap menghibur Anda kapanpun Anda mau. Pada kali ini kita berkunjung ke tempat saudara kita, yakni Let Mes Bay. Let Mes Bay itu nama panggungnya saat ini ya. Panggungnya itu lebih dikenal di dunia online. Kalau di dunia nyata mungkin dia punya banyak nama panggung yang lain ya. Mungkin zaman dulu dia punya nama yang lebih populer gitu kan. Saya tidak tahu apakah dia mau membuka cerita masa lalunya, tapi yang jelas hari ini dia sedang berduka. Sedang ada cerita yang menimpa keluarganya. Saya perkenalkan Let Mes Bay. Apa kabarnya Let Mes Bay? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah sosok yang datang dari ini, kita posisi kita nih di desa ya, terpencil jauh dari kota besar, di desa Sungai Rambai, Tanjung Jabung Barat, Kuala Tunggal, Jambi, Indonesia. Nah, posisi kita sekarang ada di Sungai Rambai dan dia ada di kota Jambi. Jadi beliau pulang, wah kita melihatnya di kampung sebagai orang sukses yang kembali ke asal muasalnya. Apa benar begitu dan bagaimana tanggapannya? Monggo. Sukses. Buat sukses. Ya, setiap orang tuh ada memiliki arti sendiri-sendiri tentang yang namanya sukses. Lanjut. Nah, menurut saya sukses itu ya dengan menjadi diri sendiri, kembali menjadi diri sendiri gitu. Bukan dengan malah lupa diri gitu kan. Jadi kalau sukses-sukses yang orang-orang lain maksud, yaitu apa namanya? Itu serah mereka gitu kan, tapi kita memiliki persepsi sendiri-sendiri tentang yang namanya sukses gitu. Kalau menurut Let Mes Bay gimana sukses itu sebenarnya? Ya sukses tuh tetap cuman ya bahasanya itu tetap sukses itu bukan untuk menjauh gitu, tapi kembali. Oh gitu ya. Jadi orang lain bisa juga merasakan bahwa kita sukses gitu. Bisa, semua bisa. Bukan kita merasa sukses deh gitu ya. Nah, karena setiap orang tuh memiliki makna sukses masing-masing gitu kan. Jadi ada yang orang memiliki makna sukses dengan bergelimangan harta gitu kan, baru disebut sukses, atau nama yang mencuat tertinggi itu juga sukses. Ada, tapi bagi saya apa namanya sukses itu dengan tidak lupanya kita dengan diri sendiri. Nah, jadi menurut saya kalau mereka yang suksesnya macam manapun, kalau mereka melupakan kesejatiannya, itu malah melenceng dari atas sukses, tidak bertahan pada suksesnya sendiri gitu kan. Macam mana kalau saya sambungkan dengan sebuah konsep ya, ini sudah larinya ke kebenaran. Ada benar menurut diri sendiri, ada bener ya wong akeh. Iya. Ya bisa dikatakan bener menurut ya Gusti Allah dan Tuhan gitu lah. Mungkin sukses juga bisa kita masukkan ke kategori itu. Bener sukses sendiri, merasa sukses. Sukses menurut orang banyak dan sukses menurut yang menciptakan kehidupan ini gitu kan. Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Jadi kita harus ngumpulkan semuanya gitu ya. Sikit-sikit menurut sendiri sukses itu seperti apa. Jika memang masih ingin bersosialisasi, kita harus sedikit-sedikit di antara cocok kan. Setidaknya harus ada digeret, ada di hidup kita gitu kan. Tapi bukan berarti menjatuhkan yang gitu kan, diwajibkan kan, bukan juga. Cuma kan untuk tidak melenceng dari pandangan-pandangan. Sebelum lanjut lebih jauh, ini notifikasi dulu, pemberitahuan bahwa kita ngobrol bebas tanpa kita batasi, kita tidak tahu kemana arah pembicaraan ini, dan hasil pembicaraan kita, hasil record dari video ini nanti akan menjadi lagu, intinya ujung-ujungnya jadi lagu. Jadi ngobrol kita tampilkan, terus pokoknya nanti jadi lagu. Gak tahu caranya bagaimana, saya lupa, serah saja pada inspirator alam semesta.
apa yang masuk ke dalam Jadi kepala? berarti bisa dikatakan inilah inti dari pembicaraan ini kayak dilakukan. Dilakukan dengan nada-nada sayang. Ya. Jadi gimana rasanya? Mungkin rasa sedih jelasnya itu pertama kan memang situasinya memang seperti itu. Ketika kembali ke kampung halaman, bagaimana rasanya? Rasa dulu, entah rasa apa, tak tahu rasa. Jadi ya yang jelas tuh kalau kita balik ke kampung halaman dari kita waktu masih di sini dengan sekarang yang balik lagi di sini itu jelas beda dengan yang sudah kita pernah rasakan dulu gitu kan. Apakah karena Sungai Lambainya berubah? Apakah karena Letmes Bayinya berubah? Mungkin bisa dikatakan kedua-duanya. Jadi kalau apa namanya kampung berubah itu pasti Ya. sudah tuh kita berubah itu kan sejenis siklus hidup sancan atau mana ya tumbuh rencana ya kan. Jadi kedua-duanya itu tetap karena itu alami. Oh, oke. Mungkin perubahan itu sudah menjadi sifat alam semesta gitu ya. Sudah menjadi sifat daripada kehidupan ini. Cuman kalau kita melihat ke dalam diri kita gitu, perubahan itu pasti ya menua, jadi lebih dewasa. Cuman kalau kita lihat sesuatu yang lebih dalam ada dalam diri kita nih, ada pikiran, ada emosi. Terjadinya perubahan pikiran itu lebih cepat daripada perubahan emosi. Ya. Kita memikir sesuatu kemudian tersadar akan sesuatu melalui film, melalui seorang bercerita, dia langsung berubah pikiran. Dari sugesti luar lah itu kan. Lebih cepat daripada emosi. Emosi. Kalau emosi misalkan seseorang sedang marah gitu ya, untuk Kembali dipaksa tidak marah. tidak marah sekejap waktu mana bisa gitu kan. Harus dulu, harus dimuntahkan dulu. Setidaknya harus lepas kata orang kan, amarah tadi harus lepas baru bisa sedikit plong gitu kan. Biasanya gitu kan. Kalau itu amarah kan lebih ke emosi. Jadi yang kata bahasa tuh jika intelek kita yang lebih tinggi, emosi kita sedikit agak lebih menurun gitu. Yeah. Tapi kalau emosi kita yang lebih dominan, intelektual kita agak lebih tergempit lah kan. Dan juga negara-negara yang sekarang jadi penguasa peradaban di dunia gitu ya, Iya. negara-negara yang mungkin lebih ke pemikiran gitu ya, Adidaya, ketimbang perasaan. masa Kalau yang apa namanya itu masih dominan apa namanya itu, emosi baperan. itu susah mengikuti pemikiran. Iya. Contoh Amerika, contoh lagi Cina. Karena emosi itu sifatnya sedikit mandek lancar itu apa terikat apa tahan gitu. Tapi kalau intelek atau pemikiran lebih ke apa namanya berkembang gitu nah. Dan sebenarnya kalau kita tengok ke dalam diri kita itu sudah nyatu ada tanda-tanda ya. Oh. Emosi itu perubahannya lambat. Sama ketika kita jadikan kaca untuk melihat di luar juga seperti itu ternyata gitu kan. Indonesia itu seperti apa? Ya kalau menurut aku tapi ini kan cuman apa namanya pandangan kita kan yang lebih dominan bapernya gitu, daripada inteleknya gitu. Walaupun memang potensi ada kan. Walaupun tetap yang intelektualnya banyak juga gitu kan, tapi lebih dominan baper yang lebih mengutamakan emosi tadi kan. Karena untuk Indonesia gitu kan. Karena kita ini sebenarnya negara yang besar gitu kan, yang segala macamnya ada, tapi ya karena lebih mengutamakan emosi daripada pikiran tadi, ya itu tadi jadi agak sedikit mandek. Dan ternyata sebenarnya untuk melampaui dua hal tadi ada lagi gitu kan. Yang lebih tinggi cara itu. Secahnya kan. Bagaimana pemikiran ya, kalau mau pemikiran ya tinggal buka Google. Ya. Kalau mau
emosi baik ya tinggal menata hal yang baik gitu kan, memunculkan emosi-emosi yang baik. Nah, kalau untuk melampaui keduanya macam mana nih? Supaya tidak terkondisikan oleh pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan. Ternyata apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan belum tentu apa yang sesungguhnya gitu kan. Jadi salah. Belum tentu kenyataan gitu nah kan, karena itu kan pikiran perasaan. Jadi salah tafsir. Bisa jadi gitu kan. Jadi hendaknya gitu kan kita tuh jangan terlalu terfokus dengan dua hal tersebut nanti ya kan. Maksudnya pikiran sih digunakan gitu, tapi jangan mandek di pikiran baik gitu kan. Ada hal yang lebih tinggi daripada itu ya kan. Masalahnya kalau kita percaya dengan pikiran kita dewek gitu kan, belum tentu semuanya ini sesuai dengan pikiran kita gitu. Kok nih saya rasa-rasa ya, saya rasa-rasakan kok seperti sama-sama berada di sebuah aliran sungai. Kita ngalir ke arah yang sama gitu ya. Ikan itu sudah tidak memilih berdebat gitu ya. Antara saya dan Miss Bay ini. Ya mungkin kita tadi memang tak ingin berdebat. Bukan tak ingin berdebat, apa namanya? Bisa dibilang bisa mengendalikan pikiran tadi gitu. Oh, gitu. Jadi kita malah tidak cuman ya ngontrol pikiran itu supaya jangan lari ke arah itu tadi. Karena mungkin sadar ya bahwa setiap manusia punya ego. Seluruhnya, diri semuanya. sendiri juga punya ego. Jadi kemana saling menjago. Saling menjago supaya jangan berbenturan kan gitu kan. Itu kan sebenarnya hal yang lebih tinggi daripada ego-ego tadi gitu kan. Jadi maksudnya udah kesadaran ya. Kesadaran, bukan ke pemikiran, ke emosi tadi bukan kan. Kepercayaan, kita percaya ini suatu yang benar ya. Bisa jadi yang lain bisa jadi bedo. Ditanggap orang lain itu bukan benar gitu kan. Karena pengalaman bedo. Iya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh hal-hal yang biarkan setiap individu mengalami masing-masing gitu, jangan dibenturkan pada individu lain gitu kan. No, suatu pengalaman individu dengan pengalaman individu lain itu jika memang dianggap itu yang paling benar, itu akan menimbulkan kekacauan gitu. Mungkin para viewer saya ini perlu tahu nih ya. Jadi tidak mungkin orang itu ujuk-ujuk sampai kepada titik kebijaksanaan itu kan ujuk-ujuk. Mungkin orang hanya kagum. Para viewer saya mungkin kagum nih dengan sosok Mister itu. Iya, si bijak itu gitu. Perjalanannya kayak apa ya? Prosesnya kayak apa itu? Melalui kanal-kanal sungai-sungai kehidupan yang seperti apa ini? Apakah sudah tertata seperti ini sejak awal? Artinya ketika sekolah SD, anak yang rajin, tertib, disiplin sehingga pikiran pun terdisiplinkan. Sebenarnya tuh kita masih di sini itu berarti kita tuh masih ada soal yang belum terselesaikan gitu kan. Makanya kita tetap ada di sini untuk menyelesaikan soal-soal tersebut gitu kan. Jadi hal-hal yang telah kita lalui itu itulah soal-soal yang untuk kita ambil atau pelajaran-pelajaran di sebalik semua hal itu. Nah itu baik, nah itu buruk, tetap itu pelajaran gitu kan. Itu PR pribadi ya. PR tidak melibatkan orang lain. Jangan. Tentu setiap pribadi itu ada masalahnya sendiri-sendiri. Jadi tidak semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan jawabannya sama gitu nah kan. Tapi mungkin ada PR kerja kelompok ada. Ada juga. Karena kita kan itu bersosial ya kan. Ya jangan menutup diri juga untuk mengerjakan kerja kelompok misalnya kan gitu. Tapi kalau untuk ke individu ya memang kita tugas kita lah. Orang lain tidak ada urusannya, tidak ada tanggung jawabnya tentang hidup kita ya kita lah yang bertanggung jawab. Nah orang lain itu juga demikian. Karena bagi saya orang yang bijaksana itu bukan orang yang menasehati dan menganjur-anjurkan, tapi orang yang bijaksana itu lebih kepada orang yang memberi pemahaman kepada orang lain. Hanya menyampaikan pengalamannya saja. Nah, untuk diambil pemahaman dari sebalik semua itu. Ya. Mungkin kalau kita menyampaikan suatu konsep atau suatu pemahaman, mungkin orang bisa
mendebat atau menyampaikan. Iya. Tapi kalau menyampaikan ini yang saya alami. Nah, itu berpulang itu tidak terjadi pada yang disampaikan, pada yang disampaikan itu lain kisah gitu. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita alami, kita bisa menyimpulkan apa yang kita tentang perjalanan kita sendiri, tapi tentang perjalanan hidup orang lain, tentang apa yang mereka alami. Kayak tuh, sini loh. Kita ngerokok di sini lah. Apa ya? Jam berapa Bang Ibon? Mana? Perjalanan berikutnya? Ya, Pas hari ini lah. Mas bisa lah diculik sebentar Bang. Bisa, terus lah. Itu kalau untuk tentang kehidupan, karena kehidupan setiap orang tuh menjalani pasti beda-beda apa yang mereka alami gitu kan. Nah, jadi ya, bisa kita dianukan kalau bahwasanya jawabannya pun juga beda-beda gitu tentang masalah apa yang mereka hadapi gitu kan. Jadi tidak semua masalah tuh jawabannya satu udah lugo gitu kan. Jadi saya sebagai kalau bisa dibilang influencer ya, kalau cuman istilah influencer itu kan sudah kalau dalam dunia sosial kan investor yang besar gitu kan, menyebabkan hal-hal positif. Kalau itu berpemula kan investor kecil-kecilan lah gitu. Nah, kalau tidak ada kamera di depan, saya merasa sayang nih, momen ini sayang tanpa ada seseorang lagi di sini, mungkin adik atau anak gitu kan, sembari kita ngobrol, ada yang menyimak pembicaraan kita gitu. Tapi karena kita Di depan kamera. tidak Setidak-tidaknya ada yang di luar sana nonton. pasti ada yang bahas. Jadi kalau kita melihat masa lalu dari sejarah-sejarah, orang mencari ilmu itu identik dengan perjalanan, keliling dunia, merantau, berpetualang gitu ya, mencari ilmu dari segala macam pengalaman gitu kan. Kalau di zaman ini agak diringkes, semacam itu agak diringkes gitu. Kita mencari kadang cukup di dalam kamar itu bisa mendapatkan. Mungkin karena jiwa-jiwa yang terlahir pada saat ini jiwa-jiwa yang udah cenderung lebih matang gitu. matang. Jadi cukup menyaksikan saja gitu kan, menyambungkan apa yang sudah dia alami, sedikit pengalaman dia dengan cerita-cerita di YouTube dan sebagainya, sudah nyambung gitu, buka sudah gitu. Kalau kan zaman dulu mungkin harus mengalami dulu, harus terjatuh dulu, harus jatuh bangun baru bisa menyimpulkan, mungkin bisa dikatakan gitu. Tapi kan karena majunya zaman, jadi tidak perlu sesuatu harus kita alami sendiri, tapi melihat dari pengalaman orang pun kita bisa menyimpulkan. Tapi itu tadi tetap catatannya, kesimpulan itu tetap untuk individu, tidak bisa untuk umum gitu. Nah kan mereka juga yang kalau mengalami. untuk umum berarti harus bertarung, nggak bisa dikatakan. Bisa dikatakan bertarung gitu kan. Karena pada umumnya yang umum pengen kita seperti mereka dulu baru bisa dipercayai gitu kan. Tapi kalau yang untuk individu itu ya memang khusus individu yang menghasilkan, dia yang memahami, dia yang apa itu tidak bisa disebarkan gitu kan. Kalau kita melihat dari sejarah gitu ya, ada suatu masa-masa di mana kita sebagai bangsa Nusantara ini dipimpin oleh pemimpinan yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi gitu kan. Kemudian dengan tingkat kesadaran yang tinggi itu dia bisa menata hukum yang mengkondisikan masyarakatnya teratur, tertata, atau paling tidak dia terpanggil untuk menyesuaikan dengan hukum yang ada gitu ya. Kalau untuk saat ini situasi yang ada dan mereka-mereka yang berebut ataupun bertarung untuk tampil sebagai pemimpin dan kemudian membentuk masyarakatnya, itu level tingkat kesadarannya seperti apa? Ya. Sebenarnya gini, karena pemerintahan ini mencakup banyak embel-embel waktu banyak itu, jadi terkadang memang si pemimpin kadang tingkat kesadarannya agak tinggi kan. Tapi kalau yang bawahan-bawahannya atau yang samping-samping pembisik-pembisiknya memiliki misi sendiri daripada si pemimpin, itu bisa lain cerita gitu. Dan menurut saya tingkat kesadaran itu tidak langsung otomatis dilengkapi dengan kemampuan kemampuan duniawi yang bisa jadi dia seorang pendiam, seorang yang tidak pandai bicara gitu. Tapi dia memiliki level kesadaran yang tinggi, sehingga dia mungkin terpancar dengan kejujurannya, maksudnya dia ketulusan, macam dia bekerja segala macam.
maka dia karena dia ada kekurangan dalam diri, dia butuh pembantu yang setidaknya memang mendukung benar visi misi beliau. Tapi jika pembantu-pembantu ini tadi memiliki visi misi sendiri, seberapapun kesadaran beliau, tetap yang menjalankan kan pembantu. Pembantu menjalankan dengan caranya sendiri. Jadi kita bergerak flow ke arah politik namanya, tak masalah. Ya kemana Pak? Ngalir Pak ya? Sini deh, turun dari sini. Karena itu kan Makan roti. siapapun bisa bicara masalah apapun itu kan. Sini, ayo. Nah. Wah ini yang pemberani. Sini masuk TV nanti, masuk YouTube. Iya. Sebelum lampunya Pak padam. Jadi 2024 semuanya masih misteri. Jadi kita disuguhi dengan berita-berita bahwa sosok yang akan tampil si A si B nya sudah rame ya. Cuman ada sosok-sosok yang belum banyak dikenal ya. Jadi ada kasakusuk bahwa Jokowi akan di 3 periode kan. Selama ini beliau dipandang wah mau kepengen banget mau 3 kali gitu. Cuman momentumnya ini muncul seolah-olah memang muncul pandemi situasi ekonomi yang kayaknya untuk mengadakan pemilu tuh dananya begitu kita tidak siap gitu ya. Karena sudah diborong pandemi gitu. Nah, ada kemungkinan di periode ketiga atau beliau nyalon lagi tidak bisa ya. Maksudnya itu bisa nyalon ketiga karena itu yang diajukan. Tapi yang akan ditarik beliau misalkan sosok yang selama ini kritikus ulung untuk posisi para pemerintah. Mardigu misalnya pembantu beliau yang untuk jadi wakil presiden loh. Itu jadi wakil Mardigu. Jadi menurut aku kan, menurut saya kan, ya kalau memang kembali lagi, kalau memang masyarakatnya menyetujui, itu bisa terjadi. Tapi kalau masyarakatnya tidak menyetujui, tidak akan terjadi. Dalam tanda kutip masyarakat yang umum ya, yang banyak, yang lebih banyak itu kan. Karena di pemerintahan kita ini suara terbanyak gitu kan. Jadi walaupun beliau misalnya diangkat lagi, tapi beliau mengangkat si A si B. Kalau masyarakat tetap menolak, ya tetap tidak bisa gitu kan. Kalau dari saya sendiri, apakah ada pilihan hati yang menargetkan si A si B saya ingin jadi presiden, ataukah pasrah atau apa baik ikut? Ya lebih ke situ lagi. Nah, karena kalau untuk memilih itu sudah yang dulu memilih, karena setiap yang dipilih ada keistimewaan dan ada kekurangan, dan aku tidak mau lagi terjerat dalam 2 hal tersebut. Nah, jadi terimpit istilahnya itu kan, masih oposisi dan siapa? Jadi kita malah jadi kayak di tengah-tengah. Sekarang kita lebih fokus pada ngikut gitu. Nah, ngikut kemauan masyarakat, kita gitu. Apapun yang dipilih masyarakat ya kita ngikut. Bukan berarti kita nentang masyarakat atau nentang pemerintahan, tidak. Tapi lebih ke ngikut. Apapun misalnya yang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya, ngikut. Jadi tidak ada lagi istilahnya bertentangan dengan hal-hal itu gitu. Satu pertanyaan, Miss Pai secara potensi untuk menjadi politikus itu ada, untuk menjadi politikus Setiap tapi tidak semuanya memiliki bakat ya. Untuk berdebat, untuk berbeda pendapat, untuk menang dalam menyampaikan idenya gitu kan. Tapi kenapa sejak awal saya lihat tidak pernah terjun ke politik atau terlibat perpolitikan, ke level kampung, ke level kecamatan kayak. Memang sejak awal tidak ada minat. Memang tidak ada minat. Tidak ada minat untuk jadi pemimpin. Tidak ada minat untuk jadi yang diwahkan orang-orang gitu nah.
karena lebih fokus kepada diri sendiri, karena merasa dari awal kedatangan kita di sini gitu, di bumi ini merasa ada yang salah di dalam diri gitu kan. Jadi lebih fokus ke diri, bukan ke umum gitu. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan terkadang kita juga bisa dianggap seperti pemimpin gitu kan. Tapi kalau untuk mencalonkan atau kontribusi kayaknya sangat jauh lah. Apalagi untuk sampai gocok-gocokan atau tidak berperang menjadi seorang yang nomor satu lah. Saya kan cukup mengikuti profil Litmus Bae di Facebook gitu kan. Iya. Saya baca mungkin di atas, hampir di atas 70% ke atas itu tentang kesadaran, kebijaksanaan, spiritual lah, arahnya yang semacam itu gitu. Apakah memang ini menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan Litmus Bae saat ini? Jadi lebih tepatnya beriringan. Jadi tidak ada yang utama, tidak ada yang dikeduakan gitulah caranya itu kan. Karena salah satu di antara selain kesadaran atau keduniawian itu, jika kita masih menggunakan pemilahan itu, pemilahan itu kayak itu kita tuh pasti tetap akan berbentur gitu. Tapi kalau kita iringi, biar mereka beriring, setidaknya tidak ada kerenggangan gitu kan. Tapi itu harus terus hadir kan? Terus harus dalam setiap aktivitas. tetap gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, apapun itu kan itu tetap harus diiringi. Kalau tidak diiringi itu ya itu tadi sebenarnya kan sudah Pengamat ataupun pengikut yang mengamati, mengikuti itu kan dia hanya melihat dari apa yang ada, kan? Apa yang luar. dibaca dari dia. Oh, ini hijau terus nih. Ini. Nah, artinya apa yang ditampilkan gitu kan, apa yang dimunculkan ataupun apa yang dibahas, apa yang dibicarakan gitu kan. Jadi banyak membahas hal-hal yang semacam itu, apa sudah semacam jadi kesenangan baru gitu. Jadi sebenarnya ada pasti-pasti gitu kan. Pasti-pasti. Nah, mungkin di channel di Facebook apa segala macamnya Litmus lebih ke condong ke hal-hal yang berbau spiritual gitu kan. Nah, tapi di kehidupan nyatanya kan mungkin Litmus Bae-nya spiritual lebih tidak ditonjolkan gitu. Nah, jadi ya hal-hal keduniawian tetap digeluti juga gitu kan. Itu atau mungkin di dunia online-nya ini ketemu dengan yang sehobi gitu ataupun bukan di apa masalah di dunia online ini kita sesuatu yang ada di setiap diri gitu nyata kan. Tapi kalau di dunia nyata yang dikeluarkan, yang kita tampilkan ke online, kita kan sebenarnya orang-orang di sana nggak tahu, nggak pernah berinteraksi dunia nyatanya. Di online itu kita bisa menemui 1000 orang sekaligus, kan? Potensinya gitu. Iya. Kalau di dunia nyata kita paling bisa ketemu satu dua orang yang potensinya harus konteksnya. Jadi juga seseorang yang memang kibat di dunia. Jika kita duduk dengan mereka tapi kita membahas tentang yang melampaui dunia gitu kan, kan tidak nyambung gitu kan. Mengikuti apa yang sedang hangat lah gitu. Iya, bisa dikatakan mengikuti yang sedang hangat. Kalau untuk di online itu kan di kehidupan dunianya ya gitu juga lah gitu kan. Jadi bukan berarti pengikut tapi lebih kepada mengimbangi gitu lah. Jadi Litmus Bae di konten saya ini kan ya konten kreator kan selalu mencoba untuk inovasi ya. Saya dalam perjalanannya sering ini musik, sementara saya ada hal-hal lain yang ingin saya suarakan gitu kan. Sementara menurut algoritma YouTube gitu, kalau sesuatu fokus kita membahas konten yang fokus, tidak pindah-pindah, hari ini bahas lagu, besok bahas jualan HP, besok bahas pertanian, itu kan tidak fokus, maka YouTube bingung untuk mengkategorikan YouTube ini channel apa gitu. Akhirnya saya merekayasa bagaimana musik ini tetap selalu hadir karena memang warnanya adalah musik gitu. Cuman ini saya hadirkan
dia bersinggungan dengan banyak hal gitu kan, Banyak hal yang akan saya campur baurkan. gitu. Jadi menganu lah istilahnya itu mengawinkan kalau bahasa kita ini Abang mengawinkan. nampak tak Nur? Duet kalau bahasanya, tapi tetap apa namanya ciri khas, bukan ciri Nampak tak khas. abang di sini? Ya ciri khas lah. Ya. Yang utama tadi itu tidak ke Napas utamanya napas ya. utamanya tidak hilang. Ada, saya datang ke sebuah Sini. apa namanya itu, Di garis sini ya. arena pemuda di Sini SMU. Saya sedang main futsal. Pas di lubang Saya buret. cari yang agak tertua gitu, yang ada di situ gitu kan, walaupun memang bukan ketua pemuda gitu ya. Saya ajak ngobrol, Nampak dah. saya sampaikan lah visi misi saya gitu kan. Nah tapi setelah itu saya nyanyi di situ dengan latar belakang suara anak main futsal yang bising gitu kan. Bagaimana saya tetap ya bernyanyi, dan karena itu warna saya gitu kan. Ya lumayan lah. Ya itu kalau itu tadi kreativitas itu kan tidak terbatas. Jadi kalau kita membatasi batas musik baik gitu kan, kreativitas kita mati mandek, nggak tumbuh. Tapi kalau banyak hal kita satu padukan, itulah wujud dari kreativitas tadi, tidak terbatas kreativitas tadi. Jadi mereka yang memang kaya akan kreativitas tidak akan hilang akal dengan apa namanya peraturan YouTube yang itu tadi gitu. Sebenarnya YouTube sendiri tidak menginginkan aturan yang harus begini harus Ya, begini. iya. Tetap di kitanya harus lentur gitu. Iya. Itu memang menyampaikan dia sifat algoritma itu seperti itu. Iya. Cuman ternyata setelah kita belajar juga dari YouTube, jadi ada yang disebut asas manfaat katanya. Jadi kita melempar video di YouTube itu ketika sesuatu itu menginspirasi seseorang, walaupun kita tidak bikin thumbnail yang bagus, dia bereksperimen membuat video yang bagus ya, konten dia bagus, tapi dia tidak bikin thumbnail, tidak bikin judul. Inilah buktinya katanya bahwa manfaat dari konten kita itu lebih nyata. Algoritma alam semesta katanya, gitu dia bilang. Berarti bisa dikategorikan gini juga, YouTube tidak memandang kulit, Nah, tapi ngambil isi gitu ya. tapi kulit juga penting. Kulit juga penting, bukan berarti tidak ada bukan berarti kulit harus ditinggalkan gitu kan, tidak juga gitu kan. Dan di situ kita terbuka juga bahwa YouTube sudah secanggih itu. Nah. Dia bisa membaca isi videonya, memahami isi videonya, kemudian kemana harus melemparkannya. Ketika dia melihat video itu memang bermakna, dia akan merekomendasikan ke sebanyak mungkin. Itu ceritanya. Itu yang oleh content creator yang sudah memiliki 500 jutaan subscriber. Jadi Let Miss Bay ini akan melakukan perjalanan nanti sekitar tengah hari. Di setengah hari. Kita masih ada waktu beberapa menit sebelum beliau go berkendara sekitar 4-5 jaman. Pakai jaket nggak tadi? Pakai lah. Ini musim dingin nih. Iya. Nasihatin aku pun gitu, ikhtiar itu perlu gitu lah. Dan menjaga itu kan lebih baik daripada Ada hukum masing-masing. Iya. Ada hukum fisika. Iya. Nah, Nabi Isa atau Yesus pernah diuji tuh oleh iblis. Kalau memang kamu yakin dengan Tuhan itu akan meloncat ke deh. Ini untuk para sahabat-sahabat Kristiani bisa lah buka Alkitabnya. Ada ketika Yesus diuji oleh iblis, suruh terjun dari sebuah bukit, dan dia langsung tersadar bahwa Tuhan itu istilahnya itu tidak harus seperti itu caranya. Cara membuktikan bahwa memang Kebesaran Tuhan. kebesaran Tuhan itu ada, tidak seperti itu. Salah satu kebesaran Tuhan juga kecerdikan, Kecerdikan. kebijaksanaan. Jangan terlalu polos, Jangan banyak terlalu kali. polos. Jangan mentang-mentang percaya, tapi hukum-hukum lain daripada kepercayaan itu ditiadakan, itu malah sebenarnya mengkecilkan. Karena juga ya bukan kita menyalahkan, tapi kita berhitung ya. Ada orang yang belajar berjalan di atas air dan itu memakan waktu puluhan 20 tahun gitu kan. Dan apa untungnya bisa berjalan di Itu atas air? malah
lebih kepada ingin diakui gitu, ingin dipandang wah daripada mengambil manfaat. Dia kan bisa naik perahu. Seolah-olah perahu belum ditemukan ya. Gitu nah kan. Dia kan lagi Kalau 20 tahun kita menggunakan waktu itu untuk meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kesadaran, itu sudah lebih jauh itu. Itu lebih jauh daripada hanya sekedar berjalan di atas air. Situ-situ lah Nah, ya. yang sebenarnya tidak perlu berjalan di atas air pun kita bisa nyampe ke seberang sungai gitu nah kan. Jadi ya sesuatu itu tidak perlu harus yang wah dipandang umum gitu nah kan. Apa untuk menunjukkan bahwasanya iman atau kepercayaan kita itu benar, tidak juga gitu. ambil lah. Karena setiap individu itu memiliki cara-cara masing-masing Tahu. dalam mewujudkan kebesaran-kebesaran tadi. Tapi memang pada tingkat kebenaran tertentu, untuk kita bisa menjadi benar itu kita minimal sama dengan kebanyakan. Itu level kebenaran tertentu. Itu sebenarnya itu lebih kepada Lebih aman. untuk aman ya. Tapi kalau misalnya kita bisa ngaku itu tuh lebih kepada mupakat apa namanya daripada kebenaran sesungguhnya gitu. Karena yang mana yang banyak bersuara itu yang dituju. Belum tentu tahu. suara banyak itu benar-benar kebenaran gitu. Artinya kalau mau kebenaran yang tinggi, ya harus mencari lagi. Mencari lagi dengan ikut-ikutan, tapi sebenarnya sudah Benar. benar, tapi benarnya tuh benar itu ya dalam pasti macam mana gitu kan, tingkatannya macam mana gitu kan. Jadi kebenaran juga ada level-levelnya, kebenaran juga ada persepsi masing-masing. Jadi memang sesuatu yang si A menurut si A benar belum tentu si B benar, yang menurut kerumunan benar belum tentu yang lain ikut benar kan. Belum tentu itu benar-benar kebenaran. Itu kalau untuk kebenaran ya kesuksesan itu kan. Oh, Kayak ini jadi anak istri ditinggal. Karena memang perginya dari berencana mendadak gitu kan. Lagian mereka itu mabuk. Berarti sekolah naik gojek lah nih. Ya sudah diizinkan sama gurunya. Pas dulu lagi ada acara vaksin di sekolahan dan anak tidak bisa ikut vaksin karena ada indikasi di asma. Jadi ya bisa juga belajar juga lah di sekolahan itu kan. Buang dewek. Tapi kalau ada halangan habis nyari, Buang dewek ya. cuacanya masih cerah be ya balik lagi muncul ke kota dan jadi sebenarnya setiap perjalanan itu ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik, ada sesuatu benih yang bisa ditaburkan gitu kan di setiap perjalanan gitu kan. Jadi itu juga bisa dibilang suksesan loh gitu kan. Bentuk ngadon kacang. Jadi sebelum sayang ada yang disayangkan juga. Tadi Bang Hati tadi kan ada Hati di situ. Kayaknya dia membuka jalan untuk konten-konten berikutnya gitu kan. Bisa untuk dikunjungi kan, sosial dulu gitu kan. Cuma memang kadang untuk berkunjung tuh butuh sarana gitu kan, sarana ataupun acara gitu ya. Karena belum dekat. Itu tadi lah PDKT dulu penting. Jadi untuk hal-hal kayak ini PDKT dulu penting. Lalu ya cari apa namanya momen-momen. Kalau cari judul ada judulnya sih, apa namanya? Beliau apa sebagai terapi ya. Ya. Rukiah. Karena dulu saya minta Rukiah, nggak mau dia. Nggak mau dia. Rukiah saya. Aku Kita tahu kan, cocok, enak dibaca. Ya sama, aku juga sebenarnya pingin dan mau yang itu mah ya belum ketemu baik. Oh, memang di dalam badannya ada sesuatu yang bertentangan dengan Bukan saya datang ke tempat dia, bukan. Pada saat itu dia merukiah ibu saya. Jadi setelah itu ya langsunglah kaku gitu kan. Ada mau dia. Karena apa? Ya kita tidak tahu. Dan ketika dia merukiah ibu, adalah reaksinya. Sampai reaksi. Kita tahu ya. Energi itu ada. Rukiah kan dari
aku lebih condong pada arisan gitu kan. Kalau jalan-jalan yang dulu kan. Salam damai untuk semua. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share. Oke? Dengan bekal keberanian hidupku di dunia, banyak goda juga rintangan selagi di dunia. Banyak pelajaran di sepanjang kehidupan, menyadarkan aku keberanian saja tak cukup. Dengan bekal keberanian hidupku di dunia, banyak goda juga rintangan selagi di dunia. Banyak pelajaran di sepanjang kehidupan, menyadarkan aku keberanian saja tak cukup. Aku terus mencari kebenaran sejati, walaupun tiada seorang pun peduli. Ikuti kata hati, fatwa kesadaran sejati, hidupkan jiwa yang mati. Aku Lemmes Bay, namaku Lemmes Bay. Aku suka menenangkan ketegangan kamu, sembari mengungkap misteri kehidupan. Aku terus mencari kebenaran sejati, walaupun tiada seorang pun peduli. Ikuti kata hati, fatwa kesadaran sejati, hidupkan jiwa yang mati. Aku Lemmes Bay, namaku Lemmes Bay. Aku suka menenangkan ketegangan kamu, sembari mengungkap misteri kehidupan. Aku Lemmes Bay, namaku Lemmes Bay. Aku suka menenangkan ketegangan kamu, sembari mengungkap misteri kehidupan, sembari mengungkap misteri kehidupan.